teman-teman, selamat datang di channel MGB. Di video kali ini, saya akan membuat suatu prakarya yang nanti hasilnya bisa kita manfaatkan untuk berkebun. Sebelumnya saya cerita dulu, saya sekarang sedang tinggal di Melbourne. Nah, kebetulan sekali di sini itu banyak workshop khususnya tentang berkebun yang diadakan oleh pemerintah maupun oleh instansi swasta atau komunitas-komunitas lepas gitu tentang berkebun. Nah, kemarin itu saya datang salah satunya di acaranya Siris. Nah, kalau teman-teman mengikuti video saya pasti masih ingat tentang Siris. Saya pernah membuat videonya tentang Siris, silahkan klik di atas. Jadi sekilas aja, Siris itu adalah dulunya tempat yang sangat luas, tempat pembuangan sampah. Namun sekarang sudah disulap oleh volunteer, oleh orang-orang yang peduli terhadap lingkungan. Tempat pembuangan sampah itu diubah menjadi suatu pusat edukasi. Ya, di situ banyak diajarkan tentang berbagai macam hal. Ada tentang perkebunan, tentang pertanian organik, tentang pengolahan produk-produk. Banyak sekali edukasi-edukasi yang menarik yang ada di Siris. Bahkan di situ ada groceries-nya, tempat untuk membeli produk-produk organik dan produk-produk isi ulang. Bahkan di situ juga ada tempat yang disewakan untuk digunakan berkebun. Kemarin salah satu kegiatan Siris itu adalah memberikan workshop yang ada di Royal Botanical Garden di Melbourne. Waktu itu saya datang dan di situ diajarkan tentang cara membuat, sebentar saya ambil dulu. Ini dia paper pot atau pot kertas. Pasti teman-teman bertanya, hah? Pot kertas? Emangnya bisa? Emangnya awet? Emangnya nggak rugi apa bikin pot pakai kertas? Ini dia contohnya. Tanaman yang saya tanam di paper pot ini terbuat dari kertas koran. Ini adalah pot yang saya bikin ketika workshop dulu, yaitu kira-kira 3 minggu yang lalu. Masih awet, lihat, masih berbentuk ya, tidak hancur terurai, dan tanamannya tumbuh seperti ini. Ini kacang dan ini adalah kacang polong atau peas. Nah teman-teman, perlu kita ketahui bersama kenapa saya akhirnya menggunakan paper pot atau pot kertas ini. Yang pertama, keuntungannya adalah kita bisa memanfaatkan kembali kertas-kertas yang tidak terpakai yang ada di sekitar kita. Seperti di sini saya sering sekali mendapatkan ini. Inilah apa sih namanya, buklet apa pamflet ini, isinya produk-produk promosi. Ini selalu ada di kotak pos saya dan sering kali saya langsung buang tanpa saya harus baca gitu, karena saya bosen banget, maksudnya banyak banget ada iklan-iklan seperti ini. Kalau di tempat kita kertas-kertas seperti ini, mungkin kertas koran, kertas bekas ujian, atau kertas undangan, dan kertas-kertas lainnya, itu biasanya kalau nggak masuk tempat sampah, dibakar, iya nggak? Sayang sekali, padahal kertas-kertas itu bisa kita manfaatkan untuk membuat kompos. Nah, teman-teman yang sudah nonton video tentang kompos di sini videonya atau di sini pasti tahu kalau kertas itu adalah salah satu sampah coklat yang bisa kita masukkan untuk menyeimbangkan adonan kompos kita. Nah, kalau kertas ini kita masukkan ke dalam komposter, maka kertas ini akan terurai. Nah, kertas ini kan terbuat dari pohon tuh ya, dari pohon, dari alam, kembali lagi ke alam, kita kembalikan lagi kebaikannya ke tanah gitu, karena ini bisa terurai dan bisa menyuburkan tanah sebenarnya. Tapi kalau kita bakar, dia akan menghasilkan apa? Yang pertama, dia akan menghasilkan karbon. Lalu yang kedua, dia menghasilkan panas. Yang ketiga, dia menghasilkan gas CO2 ya, gas pembakaran, sisa hasil pembakaran. Mending kita manfaatkan kembali. Paper pot ini dia mudah, dia murah, dia ini juga bisa terurai di alam ya teman-teman. Jadi ketika nanti mau memindah tanamkan tanaman yang ada di paper pot ini, kita nggak usah membuang kertasnya karena potnya bisa langsung ditanam. Lucu kan? Menarik kan? Kalau gitu ikutin terus videonya ya. Nanti akan ada tips dan triknya bagaimana
merawat tanaman di dalam paper pot ini. Oke teman-teman, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kertas. Saya memakai kertas seperti ini. Teman-teman bisa memakai kertas koran atau kertas apapun yang teman-teman punya. Kemudian tabung seperti ini. Ini saya pakai botol minumnya anak-anak. Terus yang ini kaleng coklat. Teman-teman bisa memakai apapun di rumah yang berbentuk tabung. Asalkan permukaannya rata, bukan makin melebar atau makin mengerucut seperti ini ya. Langsung aja. Saya akan ambil segini. Lalu saya lipat. Ukurannya tuh nggak ada yang pasti ya teman-teman. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jadi kalau saya ini mau buat semaian ya, karena untuk semaian jadi saya nggak terlalu besar. Jadi segini, kira-kira diameter potnya segini udah cukup. Ini kita sisakan di bagian dasar ya. Ini untuk dasar pot. Kita puter deh, kita gulung seperti ini ya. Sudah seperti ini, agak masuk ya ininya. Dan ini sambungannya ya. Ini sambungannya yang pertama kali kita lipat ke dalam seperti ini ya, biar dia mengunci, biar dia terkunci maksudnya. Oke, kita lipat semuanya jadi seperti ini. Udah begini aja. Lalu kita tarik botolnya pelan-pelan. Voila. Nah, yang bagian atas ini kan masih gini ya, tidak terkunci ya. Jadi kita akan kunci dengan cara memasukkan kertas ini ke dalam, melipatnya ke dalam. Pelan-pelan aja melipatnya. Oke. Makin rapi makin baik ya, makin terkunci dia. Seperti ini. Yap, ini dia paper potnya udah jadi, siap untuk ditanami. Tuh lihat bagian belakangnya. Lalu kita akan coba sekali lagi. Kali ini saya mau memakai kaleng. Ini bikin prakarya seperti ini paling enak sama anak sih. Ya, ini ide prakarya. Pasti anak-anak akan suka sekali, apalagi nanti habis ini kalau misalnya ditambah-tambahin gambar di sini pakai cat air atau pakai tulisan ya. Kalau teman-teman adalah seorang guru atau edukator yang mau mengadakan workshop atau workshop menanam di sekolah, bisa menggunakan paper pot kayak gini ya. Nah, ini. Nah, kali ini saya akan mengunci bagian atasnya ini, sambungannya ini, biar dia tidak terurai, tapi ke luar. Jadinya yang dilipat keluar, sama aja sih menurut saya. Apakah nanti akan ambrol dari sini? Ya, ini adalah tergantung bagaimana perlakuan kita. Jadi kita harus sadar diri gitu ya teman-teman. Kita harus tahu diri kalau ini bagaimanapun juga adalah kertas. Bagaimanapun juga ini kertas bukan plastik, dan kita tidak memakai suatu lem atau perekat apapun. Jadi jangan perlakukan dia seperti pot plastik ya teman-teman, atau memperlakukan dia seperti polybag. Pegangnya pelan-pelan nih ya. Dan jangan ditaruh di tempat yang kena hujan badai, bisa hancur karena dia adalah kertas. Nah, saran saya adalah dengan menaruhnya di tempat seperti ini, nampan ya. Teman-teman bisa memakai nampan apapun, kebetulan saya adanya nampan ini ya. Selain nampan juga bisa, asalkan itu alas yang solid. Lalu kita isi dengan media tanam. Kalau stek kita taruh aja di sini stekannya, atau kalau kita mau menyemai benih langsung aja ditaruh di atas media tanamnya. Nah, nanti kalau kita mau memindah-mindahkan, lebih baik dipindahkan beserta nampannya, pindah. Jadi kita memperkecil risiko rusaknya dari dasar pot ini. Nah, kalau penyiramannya gimana Mbak? Nggak apa-apa, disiram tiap hari nggak apa-apa. Ini saya dari koran bisa sampai 3 minggu ya. Nih, nggak rusak, nggak apa. Nih lihat teman-teman dasar potnya. Kalaupun teman nggak memakai nampan, nggak apa-apa.
Tapi menaruh pot ini, meletakkan pot ini jangan langsung di tanah. Karena di tanah itu kan banyak hewan-hewan ya, hewan-hewan pengurai. Dan di tanah itu cenderung basah terus-menerus gitu kan. Jadi lebih mudah terurai ya. Jadi di sini bisa jebol teman-teman kalau teman-teman langsung menaruhnya di tanah gitu. Ya. Oke, kira-kira jelas ya teman-teman. Langsung aja sekarang kita akan praktek bagaimana caranya kita memindah tanaman yang ada di pot kertas ini ke pot yang lebih besar atau ke tanah. Nah teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video saya. Jangan lupa klik tombol like jika dirasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa bagikan kepada orang-orang yang menurut Anda membutuhkan, yang menurut Anda akan terinspirasi untuk membuat pot kertas seperti ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.